Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Udah siap kajian? Atau pending dulu? Nggak ada yang ngantuk? Belum ngantuk. Baik, sudah siap-siap ya? Baik, alhamdulillah ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syar'i Jawamil Akhbar, atau mendulang faidah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Gimana? Lanjut atau cukup? Baik. Yang lain harap tenang. Nanti kalau mau menjawab, ya nanti akan kita sediakan waktunya. Baik. Kita lanjutkan dulu. Al-Hadis As-Tsani wa Tsalasun. Hadis yang ke-32. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, laisa fima duna khamsati awsuqin minat tamri shadaqatun. Tidak ada kewajiban membayar zakat kalau kurang dari 5 awsuq dari kurma. Nanti akan ada keterangannya. Apa itu 5 awsuq? Walaysa fima duna khamsati awaqin minal wariqi shadaqatun. Dan tidak ada kewajiban membayar zakat kalau kurang dari 5 uqiyah. Nanti akan ada penjelasannya apa itu uqiyah dari perak. Walaysa fima duna khamsi zaudin. Kalau di ana tidak ada kata-kata tambahan ibilnya, tapi sama maknanya. Laisa fima duna khamsi zaudin shadaqah. Tidak ada kewajiban membayar zakat kalau masih kurang dari 5 ekor unta. Hadis muttafaqun alaih. Ana ulangi terjemahannya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda,
laisa fi maduna khamsati ausuqin minatamri shadaqah. Tidak ada kewajiban membayar zakat kalau kurang dari 5 ausuk dari kurma. Dan tidak ada kewajiban membayar zakat kalau masih kurang dari 5 uqiyah dari perak. Dan tidak ada kewajiban membayar zakat kalau masih kurang dari 5 ekor unta. Hadis muttafaqun alaih. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Hadis ini dicantumkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah karena hadis ini mencakup beberapa jenis yang wajib dizakati dari barang. Makanya disebut dengan ini kumpulan hadis yang jawami, yang mencakup beberapa permasalahan. Ini sekali lagi intinya masalah zakat, tapi ada 3 jenis barang yang wajib dizakati. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, istamala hadal hadis ala tahdid ansibatil amwal az-zakawiyah al-ghalibah. Hadis ini mencakup penetapan nisab harta yang wajib dizakati. Al-ghalibah, yang secara umum manusia tidak terlepas dari 3 barang atau jenis zakat ini. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Berbicara masalah zakat, insyaallah kita sudah paham semuanya. Zakat bagian dari salah satu rukun Islam. Sebagaimana dalam hadis Jibril, hadis Abdullah bin Umar yang sudah pernah kita pelajari. Masih hafal enggak? Hadis Jibril hafal enggak? Taib insyaallah. Nah. Taib. Kemudian juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bunyal Islam ala khamsin, syahadati ala Allah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Demikian pula dalam hadis Jibril, fa akhbirni anil Islam. Al-Islam anta syahada ila Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Menunaikan zakat merupakan salah satu dari rukun al-Islam. Kemudian dalam Al-Quran Allah sering menggandengkan antara sholat dan zakat. Karena pentingnya 2 hal tersebut. Ada yang apa enggak? Ada 2 ayat misalnya dengan redaksi yang berbeda yang menggandengkan sholat dan zakat. Silahkan redaksi ayatnya 2 ayat dengan 2 redaksi yang berbeda. Silakan. Wa aqimu sholata wa atu zakata wa aqimu rasulah la'allakum turhamun. Nah, ayat berikutnya. Wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'arofi'in. Taib itu sebetulnya 2 ayat namun dengan 1 redaksi yang sama. Aqimus sholah wa atu. Iya, yang lainnya. Pertanyaannya kan yang berbeda. Masya Allah, iya. Wa yuqimus sholah. Wa yuqimus sholata. Ulangi. Iya, sangat semangatnya sampai kebablas. Nah, coba ulangi lagi. Oh, deg-degan. Minum dulu. Baik. Ulangi, diulangi. Ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Baik, cukup. Jazakillah khair.
Baik, barakallahu fiik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kata para ulama, di antara yang menunjukkan pentingnya zakat dan bagaimana kedudukan tinggi zakat dalam Islam, Allah menggandengkan antara salat dengan zakat dalam banyak ayat dengan berbagai macam redaksinya. Ada redaksi bentuk perintah langsung, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, warka'u marokiin, dan yang semisal dengannya. Kemudian juga tadi dengan fi'il mudhari istilahnya, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama, ketika Allah mensifati orang-orang yang bertakwa, Allah sebutkan dua sifat ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian intinya sekali lagi, Allah banyak menggandengkan antara salat dan zakat dengan berbagai macam redaksinya. Kemudian kata para ulama, meninggalkan zakat termasuk dosa besar, ancamannya berat, meskipun ulama berselisih pendapat apakah orang yang tidak menunaikan zakat kafir atau masih muslim. Nah, ini pernah kita sampaikan perbedaan pendapat ulama tentang meninggalkan salah satu dari 4 rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat, selain 2 kalimat syahadat. Betul tidak? Sudah pernah kita sampaikan belum di sini? Belum ingat atau belum mendengar sama sekali? Yang ikhwan. 6. Yang laki aja lupa, gimana dong? Padahal yang di depan ini, Taib. Kalau begitu lah usahlah, kita husnudon, belum sampaikan. Taib. Ada 5 pendapat ulama tentang hukum meninggalkan rukun Islam selain 2 kalimat syahadat. Kalau yang rukun Islam pertama ini sepakat yang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat sedangkan dia mampu, keluar dari Islam atau bukan muslim. Sekali lagi, kalau yang rukun Islam pertama 2 kalimat syahadat, barang siapa meninggalkannya dalam keadaan mampu, maka dia bukan muslim. Kata-kata selama mampu, maksudnya dia tidak bisu. Kalau orang bisu, dia misalnya dari kafir menuju Islam tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat, boleh enggak? Atau sah enggak keislamannya tanpa mengucapkan? Ya sah, karena dia enggak mampu. Yang penting dia meyakini tadi 2 kalimat syahadat tersebut. Sekali lagi, kalau masalah rukun Islam yang pertama jika ditinggalkan dengan keadaan dia mampu, sepakat ulama mengatakan dia kafir bukan muslim. Paham ya? Sekarang yang dibahas 4 rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Apa hukum orang yang meninggalkannya? Pendapat yang pertama mengatakan yang meninggalkan salah satunya kafir. Entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu puasa haji. Salah satu ditinggalkan kafir. Ini pendapat yang pertama. Paham? Yang kedua, tidak kafir meninggalkan salah satu dari rukun Islam tersebut. Ini sekali lagi pembahasannya selain apa? Selain syahadat, jangan gagal paham. Pendapat yang kedua mengatakan tidak kafir kalau meninggalkan salah satu dari 4 rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Tidak kafir, lawan dari yang pertama. Yang ketiga mengatakan kalau meninggalkan sholat dia kafir. Kalau ini ditentukan yang meninggalkan sholat kafir. Pendapat yang keempat mengatakan kalau meninggalkan sholat dan zakat kafir. Kalau meninggalkan sholat dan zakat baru kafir. Pendapat yang kelima mengatakan
kalau meninggalkan salat dan zakat serta diperangi oleh pemimpin kaum muslimin. Misalnya dia diancam, kalau nggak salat nggak zakat akan diperangi, tetap nggak mau salat nggak mau zakat, ya maka ini yang kafir. Kalau meninggalkan salat dan zakat dan dia diperangi oleh pemimpin kaum muslimin. Dan 5 pendapat ini merupakan pendapat ulama ahli sunnah. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi intinya khilaf perselisihan ini tidak menjadikan orang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau misalnya ada orang berpendapat meninggalkan salat tidak kafir, apakah dikatakan dia ahli bid'ah? Jawabannya tidak. Karena ini juga pendapat ulama mazhab, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, diulangi lagi yang mencatat tadi. Yang pertama, iya, kalau meninggalkan salah satu dari 4 rukun itu kafir. Entah itu salat, zakat, puasa, haji. Yang kedua, tidak kafir kalau meninggalkan salah satu dari 4 rukun tersebut. Yang ketiga, kalau meninggalkan salat dia kafir. Yang keempat, kalau dia meninggalkan salat dan zakat. Yang kelima, ya, wallahu alam, yang rajih kalau yang ana sampai sekarang pegangi pendapat yang kedua. Tidak kafir kalau meninggalkan salah satu dari 4 rukun Islam tersebut selama masih meyakini kewajibannya tentunya. Maka dari pendapat ini orang meninggalkan salat tidak kafir. Ini pendapat Imam Syafi'i juga. Apalagi zakat. Kalau salat saja yang merupakan rukun Islam kedua yang meninggalkannya tidak kafir, apalagi zakat, puasa dan apa? Haji. Wallahu ta'ala alam. Nah, itu baru ingat kan? Baik, ala kullin. Ingat-ingat lagi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan ancaman bagi orang yang meninggalkan ya zakat ini sangat dahsyat sekali, meskipun sekali lagi tidak kafir pelakunya, tapi ya layak untuk diperangi sebagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang nggak mau membayar zakat. Ini di dunia, ini diberi apa? Ancaman diperangi. Kemudian ancaman di akhirat sangat ya dahsyat sekali sebagaimana dalam firman Allah. Ada yang hafal enggak? Insya Allah sudah pernah kita sampaikan ayatnya. Ayat tentang ancaman bagi yang tidak mau membayar zakat. Dalam surat At-Taubah. Oh, pertanyaannya kan yang hafal. Yang nggak hafal nggak usah maksa. Baik. Yang hafal aja. Tidak ada? Baik, anak kasih ya, clue-nya istilahnya. Antum lanjutkan yang hafal. Innalladzina. Terusannya. Baik, anak baca semuanya sudah. Innalladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuwa biha jibahuhum wa junubum wa duhuruhum. Wa hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Atau ayat nomor berapa itu? Berapa? 35. Coba kalau yang mau nulis kita carikan. Iya, kalau surat Taubah surat yang ke-9 ayatnya sekarang. 35 ahsantun. Iya, surat Al-Taubah ayat ke-34 sampai 35. 2 ayat. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak menunaikan zakatnya, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Apa azabnya? Kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari harta emas dan perak mereka dipanaskan di dalam api neraka jahanam mereka dan punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum.
dikatakan inilah yang kalian timbun bagi diri kalian, maka rasakanlah apa yang kalian timbun tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini ancaman bagi yang tidak mau membayar zakatul mal. Zakat emas dan perak. Nanti akan kita sebut juga nanti ancaman bagi yang tidak membayar zakat hewan ternak. Intinya, masal muslimin, sebagaimana kata Syekh tadi, hadis ini membahas lebih spesifik tentang nisab, ya, kadar harta yang wajib untuk dizakati. Namun sebelumnya, sebelum kita jauh melangkah istilahnya, ada yang bisa menyebutkan apa definisi zakat itu secara istilah syariat. Ada yang hafal apa definisi zakat? Kan ada apa definisi sholat. Ucapan dan perbuatan dimulai dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Ya, puasa itu apa? Menahan diri dari makan dan seterusnya. Demikian pula, ya, paling tidak kita tahu apa definisi zakat itu. Ustaz, Iya. Silahkan. zakat adalah sesuatu kewajiban yang harus dikeluarkan kepada seseorang yang sudah ditetapkan oleh agama berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan dan merupakan suatu kewajiban. Masih kurang. Baik. Ada lagi yang lebih tanpa nyontek ya, tanpa browsing. Silakan. Kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang yang sudah mencapai haul dan misalnya. Masih kurang. Baik. Ada yang ikhwan mana nih kok adem ayem? Silahkan. Nah, itu cuma sekedar keutamaan. Ya, itu sekedar keutamaan saja. Ini definisinya. Namanya definisi itu jami' mani' yang lengkap dan mencegah yang lain masuk ke dalamnya. Ini namanya definisi. Taib, silakan tulis kalau mau menulis tentang apa itu zakat. Kalau bahasa Arabnya hakun wajibun fi malin khasin. Kewajiban dalam harta yang khusus. Ini yang enggak disebut tadi. Kewajiban di dalam harta yang khusus. Kewajiban dalam harta yang khusus. Li ta'ifatin makhsusatin, yang diberikan kepada kelompok orang tertentu atau yang khusus. Li ta'ifatin makhsusatin fi waktin makhsusin. Fi waktin makhsus, dalam waktu yang ditentukan, dikhususkan. Ini yang perlu diingat, apa itu zakat? Ana ulangi kalau bahasa Arabnya, hakun wajibun li ta'ifatin makhsusatin fi waktin makhsusin. Kewajiban dalam harta untuk kelompok orang tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Ada 3 poin inti dalam definisi zakat. Yang pertama tadi, ini adalah apa? Hakun wajibun fimal, kewajiban dalam masalah apa? Harta. Bukan masalah dalam anggota tubuh kita, bukan. Namun dalam masalah harta. Namun nggak semua harta yang apa? Khos, yang khusus. Di antaranya 3 yang disebutkan dalam hadis. Ya, di antaranya kurma atau yang berkaitan dengan bahan makanan pokok. Kemudian berkaitan dengan masalah apa? Emas dan perak. Dan yang ketiga berkaitan dengan masalah hewan ternak.
Ya, sekali lagi ini dikhususkan oleh syariat, nggak semua harta. Misalnya, mungkin ada sebagian dari antum punya mobil Ferrari, Lamborghini, ada enggak? Hah? Ya, barangkali disimpan di rumahnya, tawadhu misalnya. Ya, dia pakai cuma setahun sekali, lebaran aja. Misalnya, ya, maka apa? Nggak wajib zakat meskipun barang yang apa? Mahal sekali. Ya, atau mungkin punya ya jam apa yang paling mahal sekarang? Makanya punya kelihatannya ini ya. Tapi bukan yang KW loh. Saya ya meskipun mewah luar biasa, kalau hanya untuk dipakai sendiri, ya, bukan punya toko jam beda lagi ya. Nah, meskipun mahal tidak wajib membayar apa? Zakat. Ya, kecuali tadi kalau untuk dijual belikan beda lagi. Kalau untuk dimiliki untuk koleksi misalnya, ya, maka tidak ada kewajiban. Malin khas, hanya yang khusus dikhususkan oleh syariat. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan laisa fil abdi zakatun wala fi farasin. Dalam budak ya, kalau dulu ada budak kan dijual belikan. Kalau untuk sekedar ya berkhidmah kepada dirinya tidak ada kewajiban berzakat. Demikian pula kalau dia punya kuda. Kan ada kuda yang paling mahal, mungkin bisa lebih dari mobil-mobil mewah tadi. Tapi tidak ada zakatnya. Beda dengan sapi ya atau unta atau kambing. Makanya sekali lagi ini yang perlu diingat, zakat itu hanya pada barang tertentu saja. Kemudian itu juga kalau mau disarah lagi, itu pun yang ada unsur dikembangbiakkan. Ya, contoh masalah nanti padi ya ataupun kurma yang itu sekali lagi berupa bahan makanan pokok dan bisa apa? Menghasilkan banyak ya panennya misalnya. Ini adalah apa? Mal khas. Intinya tidak ada kewajiban pada harta dizakati kecuali yang memang telah ditentukan oleh apa? Syariat. Nah, kemudian yang kedua dibagikan kepada taifah maksusah untuk kelompok orang tertentu. Nanti akan ada pembahasan di akhir ya dalam surat At-Taubah juga. Ya ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat ya yang telah ditentukan ini. Kemudian juga tadi fi waqtin maksus, pada waktu yang tertentu, yaitu yang hala haul. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih ya, laisa fil mali zakatun hatta yahula alil haul. Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai ya kepada haulnya setahun lamanya. Maka dari sinilah kata para ulama tidak ada zakat profesi yang diambil setiap apa? Bulannya. Kemudian juga tadi yang telah sampai nisabnya. Ini yang dibahas dalam hadis ini. Ya, intinya pada waktu khusus yaitu waktu sudah sampai haulnya dan sampai nisabnya. Nah, pembahasan hadis ini lebih khusus tentang nisab 3 jenis harta yang wajib dizakati. Paham ya? Itu uraian dari definisi zakat, kewajiban dalam harta yang diberikan kepada kelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Waktu tertentu ini yaitu tadi kalau sudah sampai apa? Haulnya. Dan sampai kepada nisabnya. Contoh kalau misalnya nanti akan ada pembahasan emas misalnya. Ya, kalau sekarang uang, ya, antum nyimpan uang dolar, uang rupiah, kalau dikumpulkan bisa membeli ya 85 gram emas. Siapa yang dodol emas di sini? Nah, ya, ada yang tahu harga emas hari ini per hari ini berapa? Masya Allah ya, luar biasa ini. Iya, seandainya kita katakan seandainya hari ini harga emas 1.500.000 dikali 85 berapa? Ada yang hitung-hitungan coba dihitung. 12 juta. Hah? 12 juta?
Wah, luar hati-hati ya. Hati-hati. Iya. Berapa? 1.500.000 dikali 85 berapa? 127 jutaan. Ya kurang lebih. Ini seandainya harga emas 1 gramnya 1.500.000, maka bagi yang punya harta 127 juta atau 130 juta lah digenapkan, maka sudah wajib membayar zakat kalau sudah setahun ya harta itu mengendap di tabungannya atau di brankas rumahnya. Paham ya? Nah, jadi sekarang keluarkan zakatnya sekarang. Yang sudah punya 200 juta wajib bayar. Ya? Ini sekali lagi makna daripada pada waktu tertentu, yaitu sudah sampai nisabnya harta tersebut dan sudah setahun lamanya. Dan dari sini tidak ada kekhususan membayar zakat pada bulan Ramadan, zakat harta ya. Ya, kecuali kalau memang waktunya memang haulnya di bulan Ramadan, atau ya mungkin mempercepatnya 1 bulan, mungkin dia sebetulnya bayarnya bulan Syawal, atau mungkin sebetulnya Sya'ban. Tidak apa-apa kalau mau ditunda 1 bulan saja, jangan ditunda lama-lama untuk mendapati barokah waktu bulan suci apa? Iya. Tapi kalau misalnya ya dia bulan Muharram wajib bayar zakat, ditunda sampai Ramadan, nah ini tidak boleh. Paham ya? Jadi sekali lagi tidak ada kekhususan bayar zakat mal ya, zakat mal bukan zakat fitri ya. Zakat fitri ya itu pada waktu akhir bulan Ramadan. Namun zakatul mal tidak ada kekhususan pada bulan apa? Ramadan. Namun waktu khususnya adalah apa? Kalau sudah sampai haul setahun lamanya. Antum misalnya ya, alhamdulillah baru keluar dari kajian, tiba-tiba dapat rezeki nomplok 200 juta. Misalnya ya, misalnya ini bulan apa sekarang hijriahnya? Hah? Jumadil akhir ya, Jumadil akhir misalnya antum dapat, ya maka hitungannya sampai tahun depan. Kalau enggak apa? Enggak habis atau enggak berkurang dari nisab tadi. Itu pun nisabnya disesuaikan dengan tahun depan. Paham ya? Ya, antum enggak ada kewajiban Ramadan mengeluarkan zakat, enggak ada. Karena belum sampai apa? Haulnya, belum sampai haul. Bedakan haul itu waktu setahun. Antum kan suka ikut apa? Enggak ya? Enggak. Itu. Masa enggak inget? Iya. Haul itu bahasa Arab ya, bahasa Indonesianya apa? Setahun. Paham? Nah. Baik, ya nisab itu kadar harta yang tadi wajib untuk dikeluarkan zakat. Paham? Baik, jadi ngitungnya demikian. Kapan antum dapat uang yang memang sudah sampai nisab? Kalau memang setahun lamanya tidak berkurang dari nisab pada waktu harga emas itu seperti itu juga, maka baru wajib zakat. Namun kalau uangnya sudah berkurang 200 juta, besok langsung habis, wah sudah nggak ada kewajiban apa? Ya. Atau jangan sampai membuat hilah, ya 200 juta ini diawet-awet sampai ya mau tahun depan, cuma kurang waktu sebulan. Ini kalau bayar zakat eman ya, belikan tanah saja. Allah Maha tahu. Mau lari dari bayar apa? Zakat. Nah, baik, intinya ini definisi zakat. Sudah? Sudah hitung-hitungan uangnya? Baik. Tenang. Ya, insya Allah jangan ribut, ya, jangan bingung untuk siapa zakatnya. Baik, kita lanjutkan. Paham ya definisi zakat sesuai dengan ya istilah syar'i? Paham ya? Baik, kita lanjutkan sekarang. Wallati tajfihi az-zakah. Ya, hadis ini sekali lagi berkaitan dengan penentuan nisab kadar wajib membayar zakat ya. Di antaranya al-hubub was-thimar. Masalah biji-bijian dan buah-buahan. Di antaranya tadi buah kurma. Ini pun sekali lagi juga tidak semua buah. Antum misalnya punya ladang kopi 10 hektar. Ya, sampai 1000 ton misalnya tiap panen. Kalau masalah apa? Zakat
buah atau biji-bijian atau seperti ya kurma, padi. Namun nggak semua biji-bijian, nggak semua. Namun apa yang tertentu saja. Ilahnya diantaranya sebagai tadi diantaranya yang bisa ditimbun, yang bisa dijadikan bahan makanan pokok juga seperti kurma. Maka seperti kopi, antum punya ya misalnya ladang jeruk ataupun durian ya, atau mungkin apel, tidak ada kewajiban mengeluarkan apa? Zakatnya. Makanya tadi fiman khas, hanya yang khusus saja di antaranya tadi yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok dan juga yang bisa juga ditimbun. Kemudian wal mawasi minal an'ami salasa, dan yang dijelaskan dalam hadis ini tentang nisab zakat hewan ternak yang 3, yaitu hanya unta, sapi, dan kambing. Itu pun nanti akan ada syaratnya, enggak semuanya akan ada syaratnya. Ya. Kemudian yang ketiga an-nukut, masalah fulus, masalah harta, masalah uang, ya, masalah uang. Kemudian wa ma yatafaru anha min urudi tijarah. Kalau mau ditambahkan ini dikiaskan kepada harta, yaitu masalah zakat perniagaan. Ya, meskipun secara spesifik, secara khusus nggak disebut dalam hadis ini, cuma ini bagian daripada zakat harta juga. Namun lebih difokuskan di sini pembahasan 3 nisab harta yang dizakati, yaitu masalah tadi istilahnya zakat pertanian lah. Kemudian zakat peternakan dan zakat harta uang, emas dan perak. Kemudian diperinci oleh Syekh, amma zakatul hubu wa thimar, adapun zakat tadi pertanian, fa inna nasahadal hadis anna nisabaha khamsatu awsuqin. Dalam hadis ini disebutkan nisabnya itu 5 awsuq. Awsuq famaduna dzalik la zakata fihi. Yang kurang dari 5 awsuq tidak wajib zakat. Apa awsuq? Ya, awsuq jamak dari wasqun, situna so'an bisain Nabi sallallahu. 1 wasqin itu 60 sok. Ya, kalau dikali 5 berapa jadinya? 300 sok. Jadi siapa yang panen ya pohon kurmanya atau padinya itu 300 sok. Kalau sebagian mengatakan kurang lebih, ada yang mengatakan 650 kilo. Ya, atau ada yang mengatakan 750 kilo sesuai dengan kalau antum bayar zakat fitri berapa sok? 1 sok berapa kilo? 2,5 kilo. Ini khilaf antara para ulama, ya. Ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 2,5 kilo. Kalau ana lebih cocok 2,5 kilo. Kalau antum pakai ini 2,5 kilo dikali ya 300 ya sok berarti berapa? 750. Makanya sekali lagi ada khilaf. Ada yang mengatakan 1 sok 3 kilo, ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mungkin mengatakan 2 kilo lebih sedikit. Ya, khilaf dan para ulama. Ya, wallahu alam. Ya, ada yang mengatakan kalau sudah panen misalnya berasnya, bukan apa masih ya gabahnya. Berasnya sudah ditimbang jadi 650 kilo atau sebagian mengatakan 750 kilo, maka sudah wajib membayar apa? Zakatnya. Ya. Tentunya ini ada perincian lebih lanjut. Cuma ini secara kaidah umum saja. Berarti kalau panennya cuma 200 kilo, wajib zakat enggak? Nah, iya tidak. Taib. Fatakun khamsatul awsaq salasami'ati sa'in. Maka sekali lagi nisab zakat pertanian, kurma, padi, atau mungkin juga buah yang lainnya, ini 300 sok. 1 sok 2,5 kilo menurut pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan ini. Cuma intinya kalau sudah 1 ton misalnya wajib
zakat. Ya, itu sekali lagi beda dengan zakat harta emas dan perak atau zakat fulus, ya, uang. Kalau zakat pertanian ini dikeluarkan pada waktu panen. Sebagaimana firman Allah, wa atu haqqahu yauma hasadi. Berikanlah hak dari panen itu pada waktu panennya. Paham? Jadi ini keluar dari kaidah yang tadi. Kalau tadi kan harta dikeluarkan zakatnya kalau sudah satu haul. Kalau ini tidak. Ya, ini karena ada dalil yang lain. Kalau zakat pertanian dikeluarkan pas waktu panen. Panennya tiap minggu ya sudah, tiap minggu juga apa? Yang mengeluarkan zakat. Baik. Gimana? Sudah ada yang panen? Baik, tolong didengarkan dulu. Kata Syekh lagi, faman balagat hububu zar'ihi aw maghalli samarihi hadzal miqdar fa aktsar fa ali zakatuhu. Kalau tadi buah-buahannya atau biji-bijiannya, ada seperti padi atau beras, sudah sampai kepada 300 sok, ya, atau tadi 650 kilo atau mungkin 750 kilo, maka wajib membayar zakat. Berapa yang perlu dibayarkan? Ini ada perincian. Berapa persen yang dikeluarkan? Ada perinciannya. Kata Syekh di sini, fi masuqiya bima'unatin nisful usyur. Ya. Kalau dia harus beli air untuk mengairi sawahnya, ya, atau apalah yang harus dia keluarkan biaya untuk mengairi sawahnya, maka 5% zakatnya. Paham ya? Jadi kalau misalnya dia panen 1 ton beras, maka cuma dikeluarkan 5%-nya. Kalau dia waktu bercocok tanamnya itu memakai air yang harus beli, ya, paham? Tapi kalau kata beliau wa fi masuqiya bi ghairi ma'una al-usyur. Tapi kalau dia bercocok tanamnya, bersawahnya itu memakai air hujan, tada hujan, atau mungkin ada sungai yang mengalir deras ke tempatnya tanpa istilahnya susah payah dia cari air, maka zakatnya 10%. Ini menunjukkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Baik, silakan dihitung sendiri. Panennya berapa itu dan Baik, ini yang berkaitan istilahnya dengan zakat pertanian tadi. Sekarang ya, zakat al-mawasi, zakat peternakan, zakat hewan ternak. Sebelum kita baca kata para ulama, zakat binatang ternak ini ada 2 syaratnya. Ya, sebelum dikeluarkan zakatnya, dilihat dulu apa syarat wajib membayar zakat peternakan ini. Yang pertama, ini hanya untuk binatang yang dikembalakan di tanah lapang, nggak perlu susah-susah beli makanannya. Ya, dikembalakan di alam terbuka yang penuh dengan makan rumput dan sebagainya, nggak perlu beli lewat online. Baik. Ya barangkali belikan bakso, belikan. Baik, makanannya sudah dari alam sudah. Ya, sudah tersedia di alam. Ini yang syarat pertama. Adapun yang dikandangkan, orangnya harus beli, susah payah beli makanan ternaknya, ini enggak wajib zakat. Sekali lagi harus betul-betul dipahami, jangan sampai kebablas juga. Paham ya? Kemudian yang kedua syaratnya itu binatang-binatang tersebut digembalakan untuk entah diambil susunya atau untuk diperbanyak. Paham ya? Ya, diternakkan untuk lebih banyak. Ya, adapun nanti kalau misalnya dipakai untuk
misalnya bajak sawah misalnya, ini nggak wajib apa? Zakat. Dan sekali lagi, yang wajib dikeluarkan zakat peternakan ini, ya, yang memang tidak digembalakan di kandang, diberikan makanan oleh pemiliknya, ya, kemudian tadi digembalakan untuk diperbanyak jumlahnya atau diambil apa? Susunya. Adapun yang untuk khidmah, ya, untuk tadi bercocok tanam dan sebagainya, tidak ada kewajiban membayar zakat. Dan tadi binatangnya cuma 3 saja, unta, sapi, dan apa? Nah, kata Syekh, amma zakatul mawashi falaysa fima duna khamsin al ibil syai'. Nisabnya ini kalau unta batas, ya, minimal 5 unta baru dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 1 ekor. Iya, jangan salah ya. 1 ekor kambing, bukan 1 ekor unta. Oh iya. Faida balagat khamsan fa fiha syatun. Kalau sudah punya 5 ekor unta atau 6 atau 7, maka membayar 1 ekor kambing. Kalau 4 misalnya bagaimana? Iya, pintar, Masya Allah. Saib. Tsumma fi kulli khamsin syatun. Kemudian dilipatkan, ya, jumlahnya. Kalau misalnya 10, maka 2 kambing zakatnya. Demikian sampai, ya, 25 ekor unta. Fataji fiha bintu makhaldin. Kalau sudah punya 25 ekor unta, baru zakatnya 1 ekor betina dari unta yang sudah berusia setahun. Namanya bintu makhadin. Ya, ini, ya, binti makhad bukan anak orang loh ini. Binti fulan, jauh bukan nih. Hati-hati. Ini anak unta yang sudah hialaitam malasanat. Ya, kalau antum mau buat bagan lebih bagus, tapi ya cepat dihafalkan atau mungkin diingat. Dan lagi kalau sudah 25 ekor unta, baru zakatnya 1 ekor unta betina yang sudah usia setahun. Paham? Wa fi sittin wa thalathin bintu labun. Kalau sudah punya unta 36, lebih dari 35, maka bayar zakatnya bintu labun. Laki-laki bintu. Ini bukan anak orang ya, bintu labun. Anak unta yang sudah usia 2 tahun. Laha sanatan. Masuk ke tahun yang ketiga. Kemudian wa fi sittin wa arba'in. Hikatun laha thalasu sinin. Kalau sudah punya unta jumlahnya 46, maka zakatnya 1 ekor, ya, unta yang sudah berusia 3 tahun. Wa fi ihda wasitin jaza'ah. Kalau sudah punya 61 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta yang usianya 4 tahun jaza'ah. Wa fi sittin wa sab'in binta labunin. Kalau sudah punya 76 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor anak unta yang sudah berusia 2 tahun. Ya. Sampai sini paham? Ya, kalau ingat ya kita, ya karena antum bukan pengembala, di sini juga susah. Ya, ya ini sekedar, nah nanti kalau seandainya antum pindah ke Arab sana punya banyak unta, ini teorinya. Wa fi ihda wa tis'in hiqatan. Dan kalau sudah punya 91 ekor unta, maka membayar 2 ekor unta yang sudah usia 3 tahun. Hiqah. Fa idza zadat ala isrin wa mi'ah. Kalau untanya lebih dari 120 ekor, fa fi kulli arba'in bintu labun. Maka kelipatan 40, ya, dibayar zakatnya
1 ekor unta yang sudah berusia 2 tahun. Dari 120 dibagi 40 berapa? 3, berarti 3 ekor unta yang sudah berusia berapa tadi? 2 tahun. Nah, demikian pula kelipatan 50 dan seterusnya. Baik. Sekarang ini yang mungkin yang punya, ya, yang mungkin di desa, masya Allah banyak sapinya ini. Wa amma nisabul baqar. Sekarang nisabnya sapi. Fathalathun fiha tabi'un au tabi'a lahu sanah. Kalau punya 30 ekor sapi, baru membayar zakatnya. Baru ada kewajiban membayar zakat, yaitu 1 ekor anak sapi yang berusia setahun. Gimana? Siap bayar? Yang punya, iya 30 sapi ini. Yang nggak punya ya nunggu Idul Adha aja. Taib. Wa fi arba'ina musinna lahasanatan. Kalau punya 40 ekor sapi, membayar zakatnya ya 1 ekor anak sapi yang sudah berusia 2 tahun. Wa summa fi kulli salasin tabi. Ya, kemudian dilipat gandakan per 30-nya itu membayar 1 anak sapi yang sudah usia setahun. Misalnya dia punya 90 ekor sapi, maka membayar berapa zakatnya? 3 ekor anak sapi yang berusia setahun. Dan seterusnya. Baik, sekarang yang kambing. Nah, ini mana pengembala kambing ini yang punya kambing? Wa amma nisabul ghanam fa aqallu arba'un. Kalau kambing minimal sudah punya 40, maka apa? Ya, wajib membayar zakat, yaitu fiha syatun, mengeluarkan 1 ekor kambing. Ini enggak ditentukan, yang penting 1 ekor kambing. Namun bagi yang mengambil zakat dari amil zakat, enggak boleh mengambil yang paling bagus. Mungkin antum masih ingat hadis Mu'ad bin Jabal. Rasul mengatakan, fa'akhbirhum annallaha iftarda alaihim zakata amwalihim tukhad min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Dan kabarkan kepada mereka kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan salat 5 waktu, maka kabarkan kepada mereka wajib membayar zakat yang diambil dari orang yang kaya, yaitu yang sudah punya nisab hartanya tadi, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir. Kemudian kata Rasul, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Namun hati-hati, jangan mengambil yang paling ya disenangi, disukai oleh pemiliknya. Kambing kan macam-macam. Ada yang hidungnya mancung, ada yang warnanya bagus, ada yang tidak. Maka kalau amil zakat dari pemerintah, disuruh mengambil zakat dari kambing-kambing yang 40 itu, jangan ngambil yang paling ganteng. Paham? Yang tengah-tengah lah. Pokoknya itu ya, dari 40 kambing itu kalau amil zakat dari pemerintah, mengambil zakatnya, ambil yang pertengahan. Tidak terlalu jelek, tidak terlalu apa? Baik, yang bisa istilahnya menyedihkan pemiliknya. Faqal arba'un fiha syat wa fi ihda wa isin wa mi'a syatan. Namun kalau sudah punya 121 ekor kambing, maka membayar 2 ekor kambing. Ini semuanya sebetulnya ringkasan dari hadis. Hadis-hadisnya banyak tentang hal ini. Ini semuanya berdasarkan hadis, bukan ijtihad para ulama, namun adalah nas hadis Rasulullah SAW. Wa fi mi'atain wa wahid salasu syiah. Kalau sudah punya 201 ekor kambing, zakatnya cuma 3. Ini sekali lagi agama Islam mudah. Dari 200 lebih itu cuma bayar apa? 3 saja. Masa pelit? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, summa fi kulli mi'asya. Kemudian lipatan 100, 100-nya 1 ekor kambing. Wa ma bainal fardain yuqallahu waqsun wa fil mawasi khassa la syai' fihi bal huwa afwun. Intinya yang kelipatan-kelipatan tadi disesuaikan. Kalau punya 200, 300 sesuai dengan kaidah tadi.
Kemudian kata Syekh, wa amma baqiyatul hayawanat kal khayli wal bighal wal hamir wa ghiriha falaysa fihi zakah. Adapun binatang yang lain seperti tadi kuda, seperti percampuran antara kuda dan keledai namanya al-bighal, demikian pula dengan keledai, mungkin ayam, bebek, enggak ada zakatnya. Meskipun punya ribuan misalnya. Atau mungkin punya doro misalnya, itu juga tidak ada zakatnya. Illa idza uidda lil bai' wasyira. Kecuali kalau simpan untuk jual beli dagang doro misalnya, ternak burung dara ada mungkin sampai 1000. Maka ini masuk ke dalam zakat perdagangan. Sama, kalau sudah sampai nisabnya tadi, kalau sudah 85 gram emas, doro 1000 misalnya, sampai enggak 120 juta tadi itu? Kalau enggak sampai sudah, berarti enggak wajib zakat. Zakat perdagangan juga demikian, disesuaikan dengan nisab harta. Kemudian juga seperti mobil tadi, antum punya mobil Ferrari untuk dijual, punya showroom misalnya. Punya showroom, maka ini masuk perdagangan. Antum kalau mobil dipakai sendiri tidak. Paham? Sekali lagi, secara asal harta tadi tidak bagian dari harta yang wajib dizakati, kecuali kalau digunakan untuk dijual belikan. Antum punya tanah hektaran, cuma untuk koleksi saja. Paham? Enggak wajib kecuali kalau untuk jual beli, maka wajib. Antum punya rumah 10, hanya untuk ditinggali, untuk dikoleksi misalnya, nggak wajib zakat kecuali kalau untuk dijual belikan. Ini sekali lagi, dan itu sama dengan zakat mal, zakat fulus atau zakat emas dan perak harus sampai haulnya dan juga nisabnya. Kemudian wa amma nisabun nuqud minal fiddah. Ini sekarang bagian nisab harta, uang atau emas dan perak. Wa amma nisabun nuqud minal fiddah fa aqalluhu 5 awaqin. Nisabnya uang dalam zakat itu minimal 5 awaqin. Fal uqiya 40 dirhaman. Ini kalau masalah perak ini perak arbaun 40 dirham. Kalau sekarang ini kata Pak ulama kurang lebih 595 gram perak. Yang punya perak sampai tadi 595 gram wajib membayar zakat 2,5%-nya. Kalau yang emas berarti berapa tadi? 85 gram. Paham ya? Maka uang dikiaskan dengan itu. Antum punya dolar, punya rupiah, ringgit misalnya. Wallah alam yang lebih tepat pakai yang emas tadi. Ukurannya emas karena lebih stabil harganya. Paham ya? Wallahu ta'ala alam. Ada pula yang mengatakan zakat ini dikiaskan kepada perak. Namun yang lebih tepat wallah alam pada zakat emas. Ukurannya kalau sudah punya uang bisa membeli 85 gram emas, berarti sudah wajib zakat. Famata balagat indahum mi'atai dirhamin fa fihi rubul usyur. Kalau punya harta uang, misalnya ini sebagian beberapa ulama ukurannya perak. Kalau ukuran perak tadi punya 200 dirham. Karena tadi yang kurang dari 5 uqiyah, 5 uqiyah tadi itu sekali lagi kalau dijadikan sebagai gram tadi 595 gram perak. Paham ya? Maka zakatnya 2,5%. Wa kadzalika ma tafarra'a anin naqdain. Dan ini cabangnya dikiaskan dengan harta, uang, baik dari dolar, rupiah, ringgit, real, dan seterusnya. Misalnya antum punya dolar, punya rupiah, punya mata uang yang lain digabungkan.
Kalau itu sudah setahun, keluarkan zakatnya 2,5%. Yang penting bisa, ya menurut pendapat ulama, dengan ukuran 595 gram perak atau 85 gram emas. Ya kalau sudah setahun lamanya. Wa huwa kullu ma 'idda lil bai' wasyira'. Demikian pula tadi zakat perniagaan. Ya, antum punya toko apa? Atau toko apalah ya, pokoknya toko ya barang apa saja. Ya, ini kalau misalnya dihitung ya sudah sampai nisabnya bisa beli 85 gram emas, kemudian sampai sudah setahun, maka itu dikumpulkan antara yang mau dijual ya barang dagangannya itu dengan ya untungnya. Kalau sudah setahun maka dikeluarkan 2,5%-nya. Jadi yang dikeluarkan zakatnya bukan untungnya tok, namun juga apa? Ya, antum jual misalnya kelontong beras apa sebagainya, dihitung kurang lebihnya berapa itu. Ya, modalnya itu dengan pokoknya yang untuk dijual. Paham? Bukan rumahnya dihitung juga, enggak. Kecuali kalau rumahnya untuk dijual juga beda lagi. Ya, dia punya toko di depan rumahnya misalnya. Yang dihitung tadi bahan-bahan yang mau dijual itu dengan yang apa? Ya, keuntungannya kalau sudah setahun dikeluarkan 2,5%-nya. Wallahu taala alam. Baik. Ini sekedar ya globalnya saja. Kalau mau perincian fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa kadzalika ma tafara anit taqdain min urudit tijara wa huwa kullu ma 'idda lil bai' wasyira' li ajlil maksabi war ribah. Sekali lagi, kalau untuk tujuan tadi mendapatkan keuntungan perniagaan, fayuqawwam idza halal haul bi qimatin nuqud, maka dihitung keuntungannya dan modal usahanya tadi ya dengan apa? Harta itu jumlahnya berapa? Apakah sudah sampai nisab 85 gram emas ataukah tidak? Wa yukhraju anhu rubul usyur, dikeluarkan 2,5%-nya. Wala budda fi jami'iha min tamamil haul. Semua zakat ini wajib dikeluarkan kalau sudah setahun. Ya, makanya kalau mau kita kembali kepada kaidah awal para ulama, ini belum kita sampaikan tadi, yaitu syarat wajib zakat. Ini belum kita sampaikan tadi ya. Ya, ini berkaitan ini. Cuma kalau antum mau tulis silahkan. Syarat wajib zakat yang pertama muslim. Orang kafir wajib zakat tidak? Kata ulama, ya mereka sebetulnya wajib membayar zakat. Cuma nggak dianggap sah kalau masih kafir. Di akhirat akan diadab karena meninggalkan apa? Ya, semua yang disyariatkan oleh al-Islam. Syarat wajib zakat muslim. Kemudian yang kedua, al-hurriyah merdeka. Karena harta budak milik tuannya. Merdeka. Kemudian sampai nisabnya tadi. Sampai kepada nisabnya. Dan ini pembahasan hadis kita ini. Makanya tadi pegawai ya, entah yang negeri atau yang swasta, gajinya misalnya sebulan 10 juta. Wajib zakat enggak? Hah? Iya, yang pertama dari segi nisabnya saja sudah belum sampai. Ya, kecuali kalau mungkin ada di antara antum 1 bulan 1 miliar misalnya. Ada enggak? Tapi seandainya ada, siapa tahu? Paham ya? Allah Ar-Razzaq. Ya cuma tawaduk mungkin, Masya Allah. Ya. Tapi intinya enggak ada. Ya, misalnya secara umum ya, pegawai ya misalnya 10 juta atau 5 juta. UMR Surabaya berapa? Ya kurang lebih 5 jutaan lah. Sudah dipotong 2,5%-nya tiap bulannya. Padahal kebutuhannya mungkin lebih dari itu. Zalim kalau dipaksa untuk mengeluarkan apa? Zakatnya. Paham ya? Makanya sekali lagi sampai nisabnya dulu. Ya, kemudian juga tadi ya istiqlal milkiyah. Yang keempat diantaranya milik ya atau hak penuh harta tersebut. Syarat yang keempat apa? Harta itu miliknya secara
Bukan milik orang kemudian apa dia pakai, bukan. Milik dia sendiri. Kemudian yang kelima syaratnya adalah sampai haul. Kecuali zakat apa tadi? Zakat pertanian tadi. Kecuali zakat pertanian. Baik, ini yang kita bahas di akhir poin tadi. Fayuqawam idha halal haul biqimatin nuqud wa yukhraj anhul usyur wala budda fi jami'iha min tamamil haul. Semua zakat ini harus 1 tahun lamanya tersimpan. Jangan 1 bulan sudah disuruh bayar zakat, tidak boleh. Illal hubub wathimar, kecuali tadi zakat pertanian ataupun padi, kurma dan yang semisal dengannya. Fa innaha tukhraj zakatuha waqtal hasadi wal jida. Karena zakat itu dikeluarkan pada waktu panennya. Dalilnya wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan haknya pada waktu memanennya. Surat Al-An'am 141. Sampai sini paham insyaallah ya? Insyaallah. Baik. Fahadi asnaful amwal allati tajibu fiha az-zakah. Ini adalah beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sekali lagi ini masih secara global, detailnya sekali lagi fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Butuh waktu yang panjang mempelajari secara terperinci pembahasan masalah zakat. Ini secara global aja. Wa amma masrifuha. Sekarang yang dibahas siapa yang berhak mendapatkan zakat. Ini yang kita sampaikan tadi. Hakun wajibun fi malin khasin li ta'ifatin maksusah. Untuk kelompok tertentu. Siapa mereka? Falil asnamis tsamaniyah. Di kitab antum keliru itu terjemahannya. Nah, berapa? Iya, padahal jelas-jelas dalam ayat itu ada 8. Biasa itu ketergelinciran terjemahan. Dan ini sudah kita sampaikan, makanya jangan makanya hati-hati kalau ada ustadz tidak bisa bahasa Arab. Nanti bisa bahaya 8 dibilang apa? 4. Karena nggak bisa merujuk ke dalam bahasa Arab. Ini fatal akibatnya. Ini salah satu contoh ringan saja. Lebih fatal lebih dari ini banyak. Maka sekali lagi terjemahan tidak bisa untuk diandalkan. Paham dong? Nah, maka tidak mungkin seorang ustadz, seorang dai bisa menyampaikan agama ajaran Islam yang hak ini kecuali punya dasarnya dulu, yaitu bisa apa? Bahasa Arab, baca kitab para ulama yang berbahasa Arab. Terjemahan hanya sebagian, itu pun kalau benar penerjemahnya. Itu pun kalau amanah penerjemahnya. Berapa banyak penerjemah yang hanya kejar setoran. Yang penting target setoran apa? Terpenuhi sudah, nggak peduli. Demikian pula kadang pengeditnya asal-asalan juga, nggak paham juga, fatal. Penerjemahnya ngawur, pengeditnya juga. Nah, jadi fatal. Jadi sekali lagi, makanya para ulama menasihati untuk belajar bahasa Arab agar bisa paham betul agama ini. Karena agama Islam dasarnya dengan bahasa Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab, Sunnah Rasul. Demikian pula kitab-kitab para ulama yang diterjemahkan hanya sebagian. Maka sekali lagi kata Syekh, falil asnafi tsamaniyah, yang berhak mendapatkan zakat itu 8 kelompok manusia. Fi qauli ta'ala, dalilnya surat At-Taubah 60. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah, zakat dinamakan sedekah dari kata as-sidq, karena untuk menunjukkan kejujuran apa? Keimanan dalam hatinya. Itu secara bahasa. Zakat dinamakan sedekah dari kata-kata as-sidq, kejujuran. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat yang dimaksud di sini sedekah adalah zakat mal ataupun zakat tadi harta perniagaan ataupun pertanian peternakan
Ini untuk yang pertama lil fuqara. Siapa al-fuqara itu? Sebagian mengatakan yang tidak punya harta sama sekali. Ya. Kemudian wal masakin. Adapun wal masakin, orang miskin yang punya harta namun tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Paham dua perbedaan ini? Misalnya ada orang ya istilahnya lontang-lantung di jalan, tidak punya sama sekali harta. Cuma hanya pakaian saja, makanan, ya rumah, baju hanya nempel di badannya saja. Maka ini namanya fuqara. Ya, namun ada orang yang punya rumah di gang sempit misalnya. Ya, dia tiap hari makanannya kadang 2 kali, kadang sekali. Paham ya? Kadang bukan, ya mungkin juga bisa puasa dan seterusnya. Ini namanya apa? Bedanya fuqara wal masakin. Yang satu nggak punya sama sekali harta, yang satu punya namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian wal amilina 'alaiha. Ini yang ditugaskan oleh pemerintah mengambil zakat dan membagikan zakat. Sebagian orang mengatakan ini sebetulnya khusus yang punya. Ya sekali lagi wewenang dari pemerintah untuk memaksa orang mengambil zakat. Paham ya? Makanya dikatakan al-amirina 'alaiha, ada kata-kata 'alaiha yang bisa apa? Berkuasa. Ada orang yang sudah sampai nisabnya kali kambing, sudah punya ratusan nggak mau bayar zakat. Dia datang ke kandangnya langsung dipaksa apa? Mengeluarkan zakatnya, diambil. Ini namanya al-amirin. Bukan yang duduk di AC tenang ya, datang yang bayar zakat alhamdulillah, nggak datang ya sudah innalillah. Ini beda lagi ya. Maka apa? Bedakan yang amirina yang resmi dari pemerintah yang dia punya kekuasaan untuk mengambil zakat dari orang yang memang wajib membayar zakat dengan yang tidak ada kekuasaan. Wal amirina 'alaiha. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf baru masuk Islam sehari 2 hari, bukannya sudah 10 tahun. Paham ya? Anak masih mu'allaf. Sudah berapa lama masuk Islam? 10 tahun ya beda. Paham ya? Ya, ini yang memang baru masuk Islam, mungkin apalagi dari keluarga yang memang fanatik dengan agama kafirnya, dia diusir dari rumahnya dan seterusnya. Maka butuh apa? Diberi uang dari zakat tersebut. Wa fir riqab, ya untuk memerdekakan budak. Wal gharimin, dan yang masih punya apa? Hutang. Wa fi sabilillah, dan untuk yang di jalan Allah. Ini kata para ulama yaitu yang berjihad di jalan Allah. Jangan dikasih ke teroris. Paham ya? Ya, atau yang semisal dengannya yang jihadnya tidak syar'i, bukan. Ya, bukan orang-orang itu, namun yang betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau mau dibahas lagi kata sebagian ulama dalam fatwa mereka yaitu yang di antara bentuk jihad di jalan Allah yaitu belajar ilmu agama. Thalibu al-ilmi. Dan kata para ulama tidak termasuk ke dalam fisabilillah zakat untuk membangun masjid, madrasah atau yang semisal dengannya. Paham ya? Sekali lagi sebagian orang menyalahgunakan kata-kata fisabilillah digunakan untuk membangun masjid. Kalau itu semuanya bisa masuk ya, untuk bangun jalan, bangun ya. Sekali lagi fisabilillah hanya 2 golongan. Yang berjihad dengan pedang di jalan Allah dan yang berjihad dengan pena atau al-qalam. Kemudian wabni sabil, ya musafir yang mungkin terputus bekalnya di perjalanan. Ini 8 golongan yang wajib diberikan zakatnya. Dan tidak wajib harus mencari 8 golongan ini. Ya, antum punya ya misalnya meskipun ratusan juta yang dikeluarkan zakatnya, ya zakatnya 100 juta misalnya, nggak harus dibagi 8 golongan. 1 golongan saja cukup, fuqara saja. Ya. Ya entah 1 orang, 2 orang terserah. Yang penting apa? Masuk ke dalam 8 golongan ini. Tidak harus apa? Mencari dibagi 8 golongan tersebut. Faridatan minallah. Ini sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada satu yang kurang tadi yang kita janjikan, yaitu masalah hadis ancaman bagi yang tidak membayar zakat peternakan. Dalam hadis ini kita tulis dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan tidaklah orang yang memiliki unta, tidaklah sapi ataupun kambing yang tidak mau membayar zakatnya
kecuali binatang ternaknya tadi akan datang kepadanya hari kiamat dengan badan yang lebih besar, yang lebih gemuk, dan akan menendangnya atau menanduknya. Mau tak ditanduk? Antum punya misalnya sapi 100 nggak dikeluarkan zakatnya, 100 sapi nanti akan apa? Dalam bentuk yang lebih besar lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Silakan. Ini tadi kan ada zakat perak ya. Nah, Ini ada orang yaitu tidak termasuk impor zakat emas, tapi termasuk impor zakat perak itu. Kemudian selama ini dia tidak tahu tentang zakat perak. Kemudian ini dari yang zakat sebelumnya ini bagaimana mengeluarkannya? baik, kata para ulama ini kaidah secara umum bagi yang mungkin baru tahu kewajiban zakat, entah zakat tadi pertanian, zakat peternakan ataupun perniagaan, maka yang pertama dia segera bertobat kepada Allah, kemudian dia membayar zakat yang memang dia insya Allah dia masih ingat dia punya harta yang sampai nisab itu berapa tahun yang lalu. Misalnya 3 tahun yang lalu hartanya kurang lebih itu sudah sampai nisab, maka dia keluarkan segera zakat tersebut. Dia hitung tadi zakat perak, zakat emas dibayarkan 2,5 persennya. Maka dia keluarkan yang dia ingat pada waktu hartanya sudah sampai nisab itu berapa tahun yang lalu, maka dia istilahnya jamakkan segera. Wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan lewat kertas, bagaimana cara memiliki hati yang ikhlas menerima takdir yang buruk, yaitu senantiasa ingat bahwasanya di balik takdir Allah pasti ada hikmahnya. Alima man alima wa jahila man jahilaha. Kemudian di antara hikmah yang paling luar biasa indahnya, setiap musibah pasti bisa menghapuskan dosa. Dan dengan musibah itu Allah ingin mengingatkan manusia agar kembali ke jalan Allah. Maka berapa banyak orang yang sukses diberi ujian yang pahit dibandingkan yang manis. Berapa banyak orang yang ketika ditimpa musibah, ujian, cobaan yang pahit tadi banyak bermunajat kepada Allah, beda dengan yang diberi ujian yang manis. Terkadang banyak lupanya. Makanya ketika antum masih belum punya Ferrari, Lamborghini, banyak bersyukur. Kalau punya itu mungkin nggak datang ke kajian lagi. Ini sudah mau habis ini gimana? Silakan. Kalau misalkan uangnya itu dipinjam orang lebih dari 100 juta dan sudah bertahun-tahun, apakah kita wajib menjaganya? Taib, yang dikatakan para ulama dibedakan dulu antara yang utang ini dalam keadaan susah atau dalam keadaan dia mampu membayar. Kalau orangnya susah membayar, dalam arti emang nggak mampu, ini tidak wajib membayar zakat sampai dia mengembalikan uang tersebut. Mohon maaf, ini belum selesai jawabnya. Satu-satu dulu. Sekali lagi, kalau uang itu dihutangkan di orangnya dalam keadaan susah untuk membayar, maka tidak ada kewajiban zakat ketika misalnya digabungkan uang yang dihutangkan dengan uang kita yang di saku atau di rekening, itu misalnya kalau disatukan, baru mencapai nisab, ini nggak wajib membayarkan zakatnya. Paham ya? Karena uang itu masih di tangan orang lain. Namun kata Syekh Utsaimin, kalau orangnya yang berhutang itu sebetulnya mampu membayar, antum harus membayar zakat. Paham? Karena apa? Dengan kemampuan antum bisa mengambil uang. Paham ya? Ana perinci lagi. Ini fatwa Syekh Utsaimin yang ana pernah baca. Kalau uang itu dihutang oleh orang yang memang nggak mampu membayar, sedangkan uang yang di rekening antum, di saku antum, berangkas antum nggak sampai ke nisab, paham? Maka nggak ada kewajiban membayar
zakat. Paham? Sampai uang itu di genggaman antum yang dihutang tadi. Paham? Adapun kalau yang berhutang itu orangnya mampu sebetulnya membayar, saat ini juga mampu membayar, cuma antum nggak mau apa? Mengambilnya. Paham? Antum wajib membayar apa? Zakat. Karena sebetulnya uang itu sebetulnya bisa dalam genggaman antum. Paham ya? Ini bedakan. Ustaz, itu kita tahunya dari mana, Ustaz? Orang itu mampu atau tidak mampu? Ya tanya. Antum lihat, tasnya branded, tasnya apa, mobilnya dan sebagainya. Kan tahu lah, insya Allah tak bisa lah ya. Gampang itu. Itu teknisnya saja. Yang satu, apa yang membedakan nisab dan emas sama perak? Karena dikatakan nisabnya itu dari emas atau dari perak? Ya sekarang bisa lah. Orang punya ya batangan perak sama batangan emas bisa dibedakan enggak? Oh, kalau kita dalam bentuk uang. Iya, makanya kita katakan tadi ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan nisabnya pakai nisab emas. Ya, kalau anak pribadi tadi mengatakan yang jadi patokan ya nisab rupiah, dolar dan seterusnya adalah apa? Emas. Ya, maka salah satu itu saja. Kenapa? Nisabnya mengikut bukan perhiasan. Baik. Yang sekali lagi yang jadi patokan itu emas, bukan apa namanya? Iya, seperti apa namanya itu? Permata, intan, mutiara dan sebagainya, bukan itu. Taib wallahu alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.